Sejarah masuknya bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang berhasil menjajah bumi Indonesia. Cerita ini berawal dari berita mengenai Selat Malaka yang menjadi jalur atau rute perdagangan rempah-rempah terbesar di kala itu. Selat Malaka sendiri menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, dan menjadi rute tercepat yang menghubungkan bagian timur dan barat. Malaka menjadi tempat berdagangnya para saudagar dari Cina, Jawa, Burma, India dan negara-negara di sekitar Malaka. Setelah mendengar berita tentang Malaka, Raja Portugal mengutus Diego Lopes de Sequeira untuk pergi ke Malaka. Pada awalnya kedatangan bangsa Portugis disambut baik oleh Sultan Mahmud Syah, akan tetapi para pedagang di Malaka mengatakan bahwa Portugis akan menjadi ancaman bagi Malaka. Kemudian Sultan berbalik menyerang bangsa Portugis dan mengusirnya dari Malaka. Penyerangan dari Malaka memicu kemarahan Raja Portugal pertama, yaitu Raja Manuel I. Raja kemudian mengutus Alfonso de Albuquerque yang saat itu menjabat sebagai gubernur Portugis di Goa, India. Goa sebelumnya sudah ditaklukkan oleh bangsa Portugis. Alfonso de Albuquerque dan armadanya berangkat dari Goa menuju Malaka pada tahun 1511 untuk melancarkan serangan dan menguasai Malaka. Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka, menjadikan Portugis memegang jalur perdagangan dari Asia ke Eropa. Setelah Malaka takluk di tangan Portugis, Alfonso de Albuquerque mengutus armadanya berlayar menuju Maluku. Tujuan Portugis ke Maluku yang tidak lain adalah mencari sumber rempah-rempah yang menjadi incaran bangsa Portugis. Selain di Maluku, Portugis juga menjalin hubungan dengan kerajaan Pajajaran. Portugis dan Pajajaran menandatangani perjanjian perdagangan rempah-rempah yang disebut Padrao Sunda Kelapa. Perjanjian itu diwujudkan dalam bentuk prasasti batu. Padrao Sunda Kelapa ini diletakkan di atas tanah sebagai tempat membangun benteng bagi bangsa Portugis. Persekutuan antara bangsa Portugis dan kerajaan Pajajaran membuat kerajaan Demak menjadi was-was. Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono mengutus Raden Fathahillah untuk menyerang Pajajaran. Dalam penyerangan itu kerajaan Demak dibantu oleh kerajaan Cirebon berhasil mengalahkan kerajaan Pajajaran dan mengusir bangsa Portugis dari tanah Pajajaran. Setelah kemenangan itu nama Pajajaran diganti dengan nama Jayakarta yang berarti kemenangan. Jayakarta saat ini menjadi kota Jakarta. Peristiwa penyerangan itu sampai saat ini dijadikan hari lahirnya kota Jakarta. Kita beralih ke Maluku. Bangsa Portugis tiba di Maluku pada tahun 1512. Kedatangan bangsa Portugis disambut baik oleh Sultan Ternate. Indonesia terkenal sebagai negara yang ramah dan menyambut tamu yang datang dengan sopan. Kebaikan masyarakat disalahgunakan bangsa penjajah untuk menguasai Indonesia. Portugis dan Sultan Ternate membuat perjanjian bahwa Portugis bersedia membeli rempah-rempah dari masyarakat Ternate dengan harga yang tinggi. Serta berjanji membantu kerajaan Ternate melawan kerajaan Tidore yang sudah bermusuhan sejak lama, dan diizinkan membangun benteng di Ternate. Berkat bantuan dari Portugis, kerajaan Ternate berhasil memojokkan kerajaan Tidore. Kemudian bantuan pun datang dari bangsa Spanyol untuk Tidore. Bangsa Spanyol tiba di Tidore pada tahun 1521. Spanyol dan Tidore bersepakat untuk menyerang bangsa Portugis dan menjatuhkan kerajaan Ternate. Dalam peperangan ini, Portugislah yang lebih unggul. Raja Portugis dan Raja Spanyol pun membuat perjanjian yang disebut Perjanjian Saragossa atau Perjanjian Tordesillas. Isi perjanjian itu adalah pembagian wilayah perdagangan menjadi dua bagian, yaitu timur dan barat. Bangsa Portugis menguasai bagian timur sedangkan bagian barat dikuasai oleh Spanyol. Dan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan kembali ke Filipina. Masyarakat Tidore menyadari sifat buruk bangsa Portugis yang mengingkari perjanjian atas pembelian rempah-rempah. Masyarakat tidak boleh menjual rempah-rempah selain ke Portugis. Portugis menurunkan harga beli rempah-rempah, hal itu membuat perekonomian masyarakat Ternate semakin memburuk. Campur tangan bangsa Portugis di dalam kerajaan membuat situasi semakin memanas. Sultan Ternate ke-23 yang saat itu dipimpin oleh Sultan Hairun Jamil atau yang biasa disebut Sultan Hairun, secara terang-terangan menyatakan perang terhadap bangsa Portugis.
Sultan Hairun bergabung dengan Tanah Hitu, salah satu kerajaan Islam di Maluku. Raja-raja dari kerajaan di Maluku dan kerajaan Tidore pun ikut membantu Sultan Hairun untuk menyerang bangsa Portugis. Bantuan pun datang dari kerajaan Jawa atas perintah dari Ratu Kalinyamat yang memerintah di Jepara. Ratu Kalinyamat adalah putri dari Sultan Trenggono dari kerajaan Demak. Pada tahun 1567 Portugis menyatakan kekalahannya dan memohon perdamaian ke masyarakat Ternate. Niat baik bangsa Portugis dikabulkan oleh Sultan Hairun. Portugis diperbolehkan berdagang di Ternate namun tidak memiliki hak atas monopoli rempah-rempah di Maluku. Suasana di Ternate kembali memanas pada tahun 1570. Portugis mengundang Sultan Hairun ke benteng Portugis untuk membahas perjanjian perdamaian. Sultan Hairun datang ke benteng Portugis dengan membawa sedikit pengawalnya karena Sultan percaya akan niat baik Portugis membahas masalah perdamaian. Setelah sampai di dalam benteng, Sultan Hairun disuruh masuk ke dalam ruangan dan para pengawal tidak boleh masuk bersama Sultan. Dengan alasan bahwa ruangan tersebut adalah ruangan gubernur atau pemimpin bangsa Portugis di Ternate. Tanpa ragu Sultan Hairun memasuki ruangan pemimpin Portugis. Setelah memasuki ruangan, Sultan disambut oleh pengawal bangsa Portugis. Tanpa disadari pengawal itu mencabut keris yang dibawa Sultan Hairun, dan langsung menusukkan keris itu ke tubuh Sultan berkali-kali hingga membuat Sultan Hairun meninggal di benteng Portugis. Pembunuhan terhadap Sultan Hairun menjadi puncak perlawanan rakyat Ternate. Di bawah kepemimpinan Sultan Babullah yang merupakan putra dari Sultan Hairun, melakukan penyerangan di wilayah benteng-benteng pertahanan Portugis di Kepulauan Maluku. Pada tahun 1575, Portugis mengakui kekalahannya. Dengan menjunjung rasa kemanusiaan, Sultan Babullah memberi kesempatan kepada Portugis untuk pergi dari wilayah Ternate tanpa ada pertempuran berdarah. Setelah kepergian Portugis, Sultan Babullah berhasil membawa Ternate ke puncak kejayaannya, dan dijuluki sebagai penguasa 72 pulau. Selain di Maluku, Portugis juga mendapat perlawanan dari rakyat Aceh, yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1554. Pada tahun 1580, Spanyol dan Portugis bersekutu untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya dari bangsa Belanda. Dalam peperangan ini Spanyol memilih untuk berdamai dengan Belanda. Pada tahun 1648, Spanyol dan Belanda bersepakat untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Kemudian Belanda pun berhasil menguasai Nusantara dan memojokkan bangsa Portugis. Portugis hanya mendapat wilayah di Timor Timur atau Timor Leste, dan menjadi wilayah terakhir penjajahan Portugis di Indonesia.